Mina mencoba memanggil perawat dengan alat yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Karena tak berhasil, akhirnya Mina mencoba keluar. Saat dia ingin membuka tirai, tiba-tiba ada bayangan hitam transparan yang mau mencekiknya. Kemudian shot berpindah pada Devin yang berjalan memasuki kamar Mina. Di sana Devin tidak melihat Mina. Yang ia lihat hanyalah darah yang sudah ada di lantai. Lalu ia mengikuti arah darah itu dan di sana ia melihat tirai. Saat ia membuka tirai itu, kalian pasti kaget kan? Sama, gue juga kaget. Mana gue yang edit sendiri lagi. Next, Beard dan Connor yang telah sampai di rumah sakit, mereka melihat Casey dan Devin yang sedang memberikan informasi kepada Pak Polisi. Di sini terjadi perdebatan yang mana Devin menyalahkan Beard karena sebab dari Beard Mina meninggal. She's dead because of you. Devin. Beard yang merasa bersalah, ia hanya bisa menangis. Untungnya ada Connor yang menemaninya. Setelah membuat Beard tenang, mereka berdua membuka berkas kamera itu hingga mereka mendapatkan informasi tentang kamera tersebut. Kemudian mereka berdua pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kamera itu. Di salah satu ruangan, Beard menyuruh untuk mencari arsip dokumen yang dari Oktober sampai dengan Desember tahun 1974. Singkat cerita, mereka berdua berhasil mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dari koran-koran tersebut, akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi. Inti dari informasi di koran, pada tahun 1974, ada 3 anak remaja yang diculik kemudian dibunuh. Yang membunuh mereka bertiga adalah Roland Joseph Sable. Lokasi terjadinya pembunuhan 3 pria itu di SMA Lucas Harbor. Setelah itu, Beard mengambil kameranya. Nama yang tertera di belakang kameranya yaitu RJS, yang artinya Roland Joseph Sable. Kemudian Roland sendiri mati ditembak dan terbunuh sebelum dibawa ke pengadilan. He took their pictures. The suspect, Roland Joseph Sable, was shot and killed before he could be taken into custody. Di kafe, mereka membicarakan tentang nasib mereka yang sedang terancam. Kemudian Beard memberitahukan kalau dirinya pernah dikejar oleh hantu yang berasal dari kamera. Tetapi dirinya berhasil selamat karena ada sesuatu yang panas sehingga hal buram yang aneh itu menghalangi hantu tersebut. Devin yang memang dari awal sudah kesal dengan kejadian ini, ia pun mengambil kamera dan ingin merusak kamera tersebut. Karena melihat hal itu, Connor mencoba menghentikan Devin. Tetapi tanpa sengaja, Devin difoto oleh Connor karena Connor tidak sengaja menekan tombol shutter. It's moving. Change the order. Hey, Devin, come on. Don't. I'm not gonna be next. Devin, stop. Secara real time, bayangan hitam itu pun pindah ke foto Devin yang artinya target sekarang adalah Devin. Devin yang merasa tidak adil, ia pun mengambil kamera dan ingin memotret mereka bertiga. Casey yang melihat Devin dalam keadaan terbawa emosi, Casey pun menutup foto Devin dengan pensil, sehingga tangan Devin pun ikut berlubang. Anjir, gara-gara film ini jadi takut gue sama kamera, anjir. Setelah itu foto pun kembali utuh, tidak seperti tangan Devin yang tetap begitu dong, bangke lah. Devin yang sudah sangat emosi, ia ingin melukai Casey, tetapi ia ditahan oleh Pak Polisi. Kemudian tanpa sengaja Devin memukuli Pak Polisi. Emosi tambah gak sengaja pukul polisi, sama dengan bermalam di kantor polisi dong loh. Ya, akhirnya Devin diisolasi di kantor polisi. Di kantor polisi, Beard dan Connor mengatakan pada Pembroke tentang kamera Polaroid. Tetapi Pak Polisi tidak percaya dan meminta mereka untuk pulang, lalu menyerahkan urusan ini kepada kepolisian. Sedikit info guys, Pembroke ini ada hubungannya dengan sejarah kamera tersebut. Tapi nanti ya gue jelasin, ikutin dulu alurnya lah. Roland Joseph Sable. Look, I want you to listen to me. Now, he's come back, we have his camera, and just go there. Listen to me. This is such bullshit. Sebelum mereka pulang, Beard memutuskan untuk menjenguk Devin dan meminta maaf. Dan di sini emosi Devin sudah menurun dan Devin pun meminta maaf kepada Beard. Singkat cerita, Beard dan Connor pergi ke rumah Roland. Di sana Beard bertemu dengan istri Roland yang bernama Lina. Kemudian Beard menunjukkan kamera suaminya kepada Lina dan ternyata kamera itu milik anaknya yang bernama Rebecca James Sable. Rebecca James, our daughter. Di sisi lain, kantor polisi yang sudah sepi dan tidak ada orang.
Lalu lampu mati menyala, kemudian diikuti dengan suara aneh. Karena penasaran, Devin melihat lewat kaca dan ia melihat tangan pucat dan itu membuatnya takut. Setelah itu, hantu itu mencoba untuk membuka pintu dengan paksa. Dan di sana terlihat Devin yang hanya terdiam ketakutan. Saat hantunya sudah pergi, Devin mencoba mengintip lewat kaca. Tapi sialnya, ia dibokong dari belakang dengan benda tajam. Dan bisa dipastikan, Devin telah end. Kembali ke Beard dan Connor. Di sini, istri Roland yang bernama Lina membawa Beard dan Connor ke kamar anaknya. Lalu, ia menceritakan tentang anaknya kepada mereka berdua. Inti dari ceritanya, Rebecca selalu bersama dengan kameranya. Dan ia selalu dibully di sekolahnya. Kemudian, pada suatu hari, temannya mengajak Rebecca untuk keluar. Lalu mereka mengambil kamera Rebecca. Mereka memotret Rebecca dengan konten vulgar. Setelah itu, mereka mempermalukan Rebecca di sekolah dengan foto-foto tersebut. Karena merasa terhina, akhirnya Rebecca gantung diri di depan rumahnya. Karena tidak terima dengan hal itu, ayah Rebecca menangkap orang-orang yang telah mempermalukan anaknya. Kemudian ia lakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan pada Rebecca anaknya. Saat ia ingin menusuk pria terakhir, Roland ayahnya Rebecca ditembak oleh polisi. Ia meninggal dengan kamera yang masih ada di tangannya. Setelah selesai bercerita, Lina menunjukkan foto pria yang lolos dari pembunuhannya. Lalu foto itu ia memberikan kepada Beard. Dasar istri tukang tipu. Secara bersamaan, Connor mengajak Beard untuk pergi. Karena ia melihat foto Devin, bayangan hitamnya telah menghilang. Beard dan Connor pergi ke SMA Lucas Harbor untuk melihat arsip foto yang ada di sana. Kemudian mereka menyocokkan dengan foto yang diberikan oleh Lina, istri Roland. Setelah mereka mencari arsip foto tersebut, akhirnya mereka menemukannya. Dan ternyata orang yang lolos itu adalah pak polisi yang bernama Pembroke. Secara bersamaan, mereka dikejutkan dengan Pembroke yang telah membawa Casey. What are you doing here? What am I doing here? I'm the police. And you're all breaking and entering. Di sini, Connor menceritakan apa yang diceritakan oleh istri Roland kepada Pembroke. Kemudian Beard yang sudah emosi, ia ingin memotret Pembroke karena Beard tak ingin melukai orang lain. Akhirnya Connor mengambil kamera itu dan memotret pria botak tersebut. Setelah itu mereka melihat hasil foto itu dan Beard meminta maaf kepada Pembroke dan mengatakan kalau mereka harus melakukan ini agar siklus kematian yang menghantui mereka berhenti. Mendengar hal itu, Pembroke menceritakan semuanya kepada mereka yang sebenarnya. Ternyata yang melakukan foto vulgar itu adalah ayahnya Rebecca, yaitu Roland. Pembroke dan teman-temannya hanya ingin mengambil foto itu untuk dibawa ke kepolisian karena merasa terganggu dengan kehadiran Pembroke beserta dengan teman mabarnya. Setelah itu, ia membunuh mereka. Untungnya di sini Pembroke berhasil selamat karena polisi datang dan menembak Roland. Kemudian Rebecca memutuskan bunuh diri karena ia merasa bersalah. Jadi guys, itu yang tadi gue katakan, Lina istrinya Roland adalah pembual. Setelah selesai ngebacot, tiba-tiba lampu mati dan hantu itu mengambil foto tersebut. Lalu ia merobek foto itu dan itu membuat tubuh Pembroke pun terbelah menjadi dua dong. Shoot him! Shoot him! Karena ketakutan, Casey pun terjatuh. Kemudian, hantu itu mendekati Casey, lalu ia menusuk kaki Casey. Melihat Casey yang kesakitan, Connor pun mengambil pistol, lalu menembak kepala hantu, dan mereka semua berlari untuk mengamankan diri mereka. Karena target hantu adalah Casey, hantu itu berusaha untuk membunuh Casey. Beard dan Casey bersembunyi di toilet dan mereka menghangatkan toilet dengan uap air panas sehingga hantu itu tidak jadi masuk dan ia pun menghilang.
Setelah itu, Beard pergi mencari Connor yang masih ada di luar. Dengan sangat hati-hati, Beard berjalan. Lalu, Connor menarik Beard untuk bersembunyi. Mereka berdua menyusun rencana untuk ke tempat percetakan foto yang berada di basement. Saat keluar dari persembunyian, Connor ditangkap oleh hantu. Kemudian Beard memotret dirinya sendiri agar hantu tersebut mengejarnya. Saat fotonya sudah ada bayangan hitam, Beard langsung berlari menuju ruang cetak foto. Melihat kamera yang tergeletak di lantai, Beard mau mengambil kamera tersebut. Tiba-tiba ia dicekik oleh hantu itu. Tetapi Beard berhasil mengambil kameranya, lalu ia memotret hantu tersebut. Saat difoto, hantu itu marah dan kemudian ia memukul Beard. Karena hasil foto sudah ada di tangan Beard, akhirnya Beard meremuk fotonya hingga tubuh dari hantu pun patah. Tak hanya tubuh hantunya yang mengalami kesakitan, tapi jari Beard ikut kesakitan karena jarinya sudah masuk dalam frame foto. Fuck you. Tak lama kemudian, hantu itu bangun dan mendekati Beard. Untungnya di sini Beard membawa korek api. Kemudian ia membakar foto hantu tersebut hingga hantunya menghilang dan jari Beard pun ikut terbakar. Setelah hantunya selesai dimusnahkan, singkat cerita, Beard, Connor, dan Casey bertemu kembali. Lalu mereka melihat foto mereka yang bayangan hitamnya telah menghilang. Karena sudah merasa aman, Beard meminta Connor untuk membawa Casey ke rumah sakit. Kemudian Beard pergi ke pantai, lalu ia membuang kamera sial itu ke lautan. Tamat. Oke guys, itulah hasil dari rangkuman film Polaroid. Secara alur cerita dan akting yang ditampilkan sangat baik. Apalagi akting dari Beard, teman saya waktu SMA. Aktingnya di dalam film ini terbilang sangat bagus. Kalau kalian punya tanggapan lain mengenai film ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sekian dari saya Chanku, mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Oke segitu dulu. Salam Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Bye-bye.